Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Rider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Pada part sebelumnya, setelah Wonwi menemukan bunga herbal penyembuh, ternyata ia telah diserang oleh seekor monster ular yang menghuni gua itu. Namun setelah ia berhasil menghabisi ular itu, tanpa ia sadari, ternyata kakinya telah terkena racun yang membuatnya langsung terkapar kesakitan. Dengan cepat ia memakan salah satu bunga herbal penyembuh untuk memurnikan efek racun yang ada di dalam tubuhnya. Buat kalian yang baru mampir di channel ini, agar tidak bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita ke ceritanya. Cerita dimulai setelah memakan herbal itu, ia merasakan jika dinginnya telah turun melalui tenggorokannya. Rasa dingin dan panasnya telah menyatu di dalam tubuhku, sehingga aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain pasrah dengan apa yang telah terjadi. Terdengar Sodam yang berteriak untuk menyadarkannya. Ia mengatakan, "Cepat bertahanlah dan kendalikan energi yang ada di dalam tubuhmu. Untuk apa kau hidup kembali jika hanya untuk mati seperti ini?" Dengan sangat cepat, ia pun mencoba menggunakan energi inti bawaannya. Memang benar apa yang telah ia katakan. Aku sudah mendapatkan kesempatan kedua setelah kematianku. Jika aku tidak bisa melewati rasa sakit yang hanya seperti ini, maka aku tidak lebih baik dari kehidupanku sebelumnya. Setelah menstabilkan pikirannya, ia pun merasa menjadi lebih tenang. Meski rasa sakitnya masih ia rasakan, dan ia mengatakan, "Apapun yang terjadi, aku akan bertahan hidup dan melewati rasa sakit yang telah aku rasakan." Lalu ia menyadari jika Big Dipper yang ada di tangannya telah bersinar kembali. Meski itu hanya ia sendiri yang bisa melihatnya. Kemudian terdengar suara yang mengatakan, "Karena kau bisa mendengar semua suara pedang, maka bintang merak yang ada di jajaran Big Dipper telah terbuka." Setelah mendengar suara itu, tiba-tiba tubuhnya merasakan sakit yang sangat luar biasa. Itu dikarenakan ia telah kehilangan fokus. Ia berpikir kedua energi ini sedang berbenturan dan mereka bertarung satu sama lain di dalam tubuhku hanya untuk menyakitiku. Tiba-tiba Iron berkata, "Kau jangan pernah berhenti untuk menyalurkan energi inti bawaanmu. Jika tidak, kau akan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Kau tidak boleh sampai kalah hanya karena kedua energi yang masuk ke dalam tubuhmu itu. Jangan pernah memaksa untuk menekan mereka, tapi kau harus menuntun mereka dengan menggunakan aliran energi inti bawaanmu." Mendengar itu, Wonwi pun mencoba mengikuti arahan yang diberikan oleh Iron. Jika ia harus menuntun kedua energi yang bertarung di dalam dirinya. Kemudian Iron melanjutkan perkataannya, "Kau harus memikirkan jika energi inti bawaanmu sebagai sebuah danau yang tenang. Bahkan meski ribuan kilat dan badai petir telah menerjangnya, akan tetapi danau itu tetap tenang dan sunyi. Tidak peduli seliar apa kekuatan arus kedua sisi yang sudah kehilangan alirnya, akan tetapi jika kedua kekuatan itu menemukan jalan melalui danau itu, maka mereka akan menjadi riak yang kecil dan langsung mereda. Jadi lakukanlah dengan hati-hati." Terlihat Wonwi yang semakin tenang dan kedua energi ganas yang berkecamuk di dalam tubuhnya pun sudah mulai mereda. Aku merasakan seperti aku meminum miras yang sangat kuat, sehingga membuat seluruh tubuhku merasa sakit. Namun setelah aku mencoba menyalurkan energi inti bawaanku, maka tubuhku sekarang terasa lumayan nyaman. Kemudian setelah mendengar Sodam yang bertanya apakah racun di dalam tubuhnya telah menghilang, Wonwi pun berkata, "Aku sudah merasa sedikit lebih nyaman. Itu semua berkat bantuanmu dan juga Iron." Sodam pun terlihat bingung karena tidak mungkin Wonwi bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Iron, sedangkan pedang surga selatan terletak jauh dari tubuhnya. Bahkan perkiraan antara mereka berdua bisa diperkirakan sampai 10 meter.
Lalu Iron mengatakan jika suara yang ia dengar bukanlah suaranya, karena untuk kebiasaannya, mana mungkin Wonwi bisa mendengar jiwa pedang berbicara apabila tidak menyentuhnya. Wonwi pun mengatakan kepada mereka, "Aku mencoba berpikir, ternyata setelah aku mendengar suara itu dari dalam Big Dipper, aku baru mendengar suara Iron." Sambil memperhatikan tangannya, ia melanjutkan perkataannya, "Aku sangat yakin kemampuan yang aku miliki akan semakin kuat apabila warna dari titik Big Dipper telah berubah." Seperti biasanya, Sodam si banyak tanya kembali berkata, "Kau selalu saja mengatakan tentang Big Dipper sama seperti sebelumnya. Apakah itu adalah kekuatan dari catatan rahasia pedang legendaris? Ini cukup menarik. Aku sangat penasaran sejauh apa kau bisa mendengar jiwa pedang berbicara. Aku tidak yakin, akan tetapi kemampuan yang kau miliki saat ini sangatlah luar biasa." Wonwi pun mengatakan, "Aku masih belum mengerti, tapi jika aku bisa kabur dari lembah darah ini, maka aku perlu menemukan catatan rahasia pedang legendaris itu." Kemudian ia memperhatikan bangkai ular yang ada di sampingnya. Apakah di kehidupanku yang dulu, orang yang mencoba mencari bunga herbal itu bertemu dengan monster ular menjijikan ini? Apakah ular ini termasuk makhluk yang mistik? Akan tetapi jika ia memang makhluk yang mistik, sudah dipastikan ia akan memuntahkan elixir dari dalam tubuhnya. Namun belum sempat ia melanjutkan perkataannya, tiba-tiba kakinya pun tergelincir masuk ke dalam lubang yang lebih dalam. Sesampainya di bawah lubang itu, terlihat Sodam yang begitu khawatir kepadanya. "Yang aku lihat, kau dengan sengaja mendorong tubuhmu sendiri agar terjatuh dari tebing ini. Jadi, apa yang sedang kau pikirkan?" Sambil menahan rasa sakitnya, Wonwi mengatakan, "Aku tidak sengaja melakukannya. Aku hanya menggunakan sedikit kekuatanku untuk melompat. Namun, entah kenapa tubuhku langsung terpental." Untuk memastikan apa yang terjadi kepada tubuhnya, Iron pun memerintahkannya untuk memeriksa tubuhnya dengan menggunakan energi inti bawaan. Mendengar arahan dari Iron, ia pun memejamkan matanya dan berkonsentrasi untuk memindahkan inti energi tengah dari energi inti bawaan. Seketika ia pun langsung terkejut saat menyadari inti bawaannya telah membesar. Ia bergumam, "Aku tidak menyangka bahwa energi inti bawaanku membesar 2 kali lipat dari sebelumnya. Jika aku mengukur nilainya, maka energi inti bawaanku sudah menjadi esensi yang setara 30 tahun. Kemudian Iron menjelaskan, "Dulu aku sudah pernah mengatakannya kepadamu bahwa energi inti bawaan itu langsung terhubung dengan energi asal yang bisa dikatakan sebagai daya hidupmu. Meski sulit untuk memperluas energi inti bawaanmu melalui elixir, itu akan semakin merangsang energi inti bawaanmu di saat kau menghadapi situasi yang membahayakan nyawamu. Energi panas yang kuat dari racun monster ular dan energi dingin yang menusuk dari bunga herbal penyembuh, maka kemungkinan besar mereka telah merangsang pertumbuhan energi inti bawaanmu." Wonwi pun terlihat tegang. Ia berkata, "Semakin aku mengetahui tentang energi inti bawaan, maka aku sekarang telah menyadari itu sangat berbeda jika dibandingkan dengan tenaga dalam. Namun apapun itu, aku memiliki kesempatan untuk meraih tenaga dalam yang bisa dengan mudah untuk mengalahkan master bela diri kelas 1. Sodam yang mendengar itu pun ia sangat terkejut. "Ini sungguh luar biasa. Kau menjadi semakin kuat setelah menahan rasa sakit yang telah membuatmu merasa sekarat." Dengan penuh semangat, ia pun memberikan sebuah ide kepadanya. "Bukannya kau masih memiliki 1 buah bunga herbal yang masih tersisa? Jadi sekarang karena kau sudah mengetahui metode untuk mengendalikan racun panas dan energi dingin dari bunga herbal, bagaimana kalau kau melakukan itu sekali lagi? Jika saja kau berhasil lagi untuk menetralkan keduanya, maka energi inti bawaanmu akan bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Dengan energi inti bawaanmu yang setara dengan 60 tahun, kau akan menjadi master bela diri yang sangat kuat dan tidak tertandingi." Namun bukannya dapat respon bagus dari Wonwi, malahan ia langsung meninggalkannya tanpa mengatakan sepatah kata pun.
Melihat dirinya yang ditinggalkan begitu saja, dengan kesalnya ia berkata, "Aku tahu kau bisa mendengar suaraku karena kemampuan yang baru saja kau dapatkan. Apakah kau mau menjadi anak durhaka karena telah meninggalkan sebuah warisan dari ibumu? Jadi tolong bawa aku." Di tempat yang berbeda, setelah berhasil mengambil bunga herbal yang mereka anggap itu adalah bunga yang asli, mereka pun berlari dengan sangat cepat. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Aku sudah tidak melihatnya lagi. Jadi aku pikir dia sudah melambat karena staminanya sudah tidak mampu lagi untuk mengajar kita saat ia menggunakan tubuh yang segemuk itu." Sambil memperhatikan bunga herbal itu, ia berkata, "Kita sangat beruntung karena sudah memutuskan untuk mengikuti murid dari Sang Evil. Tapi aku masih bertanya-tanya, bagaimana bisa dia menggunakan Kinggong sebagus itu dengan dantiannya yang sudah rusak. Meski begitu, yang lebih penting adalah kita harus keluar dari lembah darah ini dan menyerahkan bunga herbal ini kepada mereka." Tiba-tiba, tanpa ia sadari, sebuah serangan telah menyerang mereka, sehingga salah satu dari mereka telah tewas karena kepalanya telah terputus. Dengan tatapan mata yang mengintimidasi, Hayon berkata, "Tolong kembalikan herbal penyembuh yang telah kalian curi. Jika kau tidak melakukannya, maka dengan terpaksa aku harus membunuhmu juga." Meski ia merasa tertekan, namun ia mencoba untuk menenangkan dirinya. "Meskipun tubuhmu memiliki bentuk yang besar, akan tetapi kau memiliki seni bela diri dan Kinggong yang lumayan bagus. Itu semua karena kau adalah murid dari Bloodstar ke-6. Sambil melancarkan sebuah pukulan, ia mengatakan, "Meski kau adalah murid dari Hanbika, tapi segalanya akan berbeda apabila kita bertarung satu lawan satu." Namun ia tidak menyadari jika sebuah serangan cepat telah menimpa dirinya, sehingga ia pun langsung tewas seketika dengan tubuh yang hancur berkeping-keping. Ternyata itu adalah sebuah serangan yang dilancarkan oleh Bloodstar ke-6 yang telah datang ke lokasi itu secara tiba-tiba. Setelah membunuh kedua orang itu, ia berkata, "Apa kalian tahu siapa yang telah kalian hadapi? Andai saja kalian tidak melawan, kemungkinan besar kalian masih bernyawa." Hanbika pun berkata, "Mereka pasti berpikir untuk mengincar hadiahnya saja tanpa memikirkan resiko yang akan mereka hadapi. Namun yang aku heran, apa yang telah kau lakukan? Kenapa kau pergi tanpa memberitahuku terlebih dahulu?" Kemudian ia pun sangat terkejut saat melihat bunga herbal yang ada di tangan Hayon. "Apakah yang kau pegang itu adalah bunga herbal yang telah diminta oleh dokter penyembuh? Bagaimana bisa kau menemukan herbal itu?" "Karena kita telah mengambil kembali bunga herbal ini, jadi alangkah baiknya kita kembali ke lembah darah dan menyerahkan langsung kepada dokter itu." Namun Hayon menolaknya untuk kembali karena ia ingin pergi menemui Wonwi yang masih terjebak di bawah jurang itu. Di tempat yang berbeda, terlihat Wonwi yang baru saja keluar dari dalam jurang itu. "Ini sangat menarik. Aku mampu memanjat tebing tinggi ini tanpa merasakan kehabisan nafas." Iron pun mengatakan, "Ini memang benar. Energi inti bawaan adalah kekuatan untuk jiwa manusia. Jadi semua kemampuan fisikmu telah meningkat pesat dan menjadi lebih kuat." Saat mendengar Wonwi yang mengatakan jika ia mampu melihat Hayon yang berlari dari kejauhan, Iron pun berkata, "Kami tidak bisa melihatnya dari sini. Aku rasa penglihatan dan pendengaranmu sudah berkembang ke level selanjutnya." Sambil memperhatikan, Wonwi berkata, "Apakah ia kembali ke sini setelah berhasil mengejar mereka? Itu cukup luar biasa. Sudah pasti dia menghabiskan tenaganya lebih banyak daripada orang lain saat ia sedang berlari. Sepertinya ia memiliki kekuatan mental yang benar-benar kuat." Iron pun berkata, "Ini adalah pertanda yang baik. Jika kau menghimpun lebih banyak energi inti bawaan, maka kau akan mampu mendeteksi kehadiran orang lain. Bahkan meski mereka mencoba untuk menyembunyikan kehadiran mereka, tentunya ini hanya bisa berpengaruh kepada orang yang memiliki level lebih rendah darimu."
Mendengar itu, ia berkata, "Aku mulai menikmati menjadi semakin kuat setelah mengalami perubahan seperti itu di dalam tubuhku." Beberapa saat kemudian, setelah Hayon sampai di hadapan Wonwi, dengan nafas yang tersengal-sengal ia berkata, "Apa kau baik-baik saja? Aku minta maaf kepadamu. Seharusnya aku melepaskan titik tekananmu sebelum aku pergi mengajar mereka." Dengan santainya, Wonwi mengatakan, "Kau tidak usah memikirkan hal yang sudah lewat. Lagi pula situasinya sangat menegangkan. Untungnya titik tekananku bisa terlepas dengan sendirinya. Aku rasa mereka memblokirnya dengan terburu-buru, sehingga tekanan itu tidak melekat kuat di tubuhku." Tiba-tiba, Hayon sangat terkejut saat melihat kaki Wonwi telah terluka dan ia berpikir, apakah itu ulah dari kedua orang yang telah menyerang mereka. "Aku tidak apa-apa, mereka hanya sedikit menggores saja. Yang lebih penting, apakah kau berhasil mendapatkan kembali bunga herbal itu?" Dengan gugupnya ia mengatakan jika ia telah berhasil mengambil kembali herbal itu berkat masternya yang datang menolongnya saat melawan kedua pencuri itu. "Tapi aku minta maaf kepadamu karena untuk berjaga-jaga agar tidak terjadi hal yang seperti ini lagi, aku meminta masterku untuk membawa herbal itu kepada dokter penyembuh." Melihat wajah Wonwi yang terdiam saat mendengar penjelasannya, ia pun kembali berkata, "Aku mohon kau jangan salah paham. Sudah pasti aku akan menyerahkan tanda nama itu kepadamu sesuai dengan apa yang kita sepakati." Wonwi pun mengatakan, Master Hanbika akan menyerahkan tanda nama sang dokter hanya karena muridnya yang meminta. Sudah pasti aku tidak akan mudah mempercayainya. Dengan lirih Hayon mengatakan, "Aku sangat yakin dia pasti akan memberikan tanda nama itu kepadamu. Akan tetapi yang aku tahu, ia akan menyerahkannya kepada sang Evil. Aku berpikir dia pasti akan meminta sesuatu sebagai imbalannya." Wonwi pun hanya terdiam karena ia masih tidak percaya dengan apa yang Hayon katakan. Hal yang mustahil apabila mereka menyerahkan tanda nama dokter penyembuh dengan semudah itu. Kalau begitu, maka situasinya sedikit berubah. Di tempat yang berbeda, di sebuah tempat pengobatan sang dokter, terdengar Hanbika yang mengatakan, "Seperti yang aku katakan, jika kau membantuku dengan permintaanku ini, maka aku akan menyerahkan tanda nama sang dokter ini kepadamu." Dengan tegas, sang Evil menolaknya. "Kau berani sekali menggunakan label nama itu untuk bernegosiasi kepadaku. Aku yakin kalau aku pernah bilang kepadamu jika aku tidak ingin terlibat dalam persoalan itu." Hanbika pun mencoba tetap membujuknya. "Kau pasti sudah mengetahui jika kau hanya memiliki dua pilihan. Jadi aku mohon kerjasamalah dengan kami. Sudah pasti kau tidak akan berpikir untuk memilih pilihan yang lain." Di tempat yang berbeda, terlihat seseorang yang memiliki rambut merah panjang telah memperhatikan kuil utama lembah darah dari kejauhan. Entah siapa dirinya, tapi yang pasti ia menatap tempat itu dengan tatapan yang misterius. Cerita kembali di dalam kuil utama itu. Terlihat sang Evil dan Hanbika telah menunggu di depan pintu sang dokter. "Wahai Evil, bukannya kau sudah tahu kalau pada akhirnya kau pun harus membuat keputusan ini?" Seperti sebelumnya, sang Evil tetap teguh dengan pendiriannya. "Persetan dengan itu, apa menurutmu aku akan menuruti semua perkataanmu cuman karena aku ingin menyembuhkan dantian muridku saja?" Hanbika pun berkata, "Kau mengatakan ini seolah-olah itu bukanlah hal yang penting. Mau bagaimana lagi jika itu pilihanmu? Kalau begitu, aku tidak bisa menyerahkan label nama sang dokter kepadamu." Di dalam hatinya ia bergumam, "Aku tidak tahu apa yang ada di dalam otaknya. Apakah ia hanya menggertakku atau serius dengan perkataannya?" Terlihat Wonwi dan Hayon telah sampai di kuil utama itu dan ia pun memberikan salam kepada sang Evil. Namun sang Evil langsung menangkap kepalanya. "Apa yang sudah kau lakukan selama ini? Apa kau berpikir bisa menyembuhkan dantianmu jika kau bermalas-malasan seperti itu? Asal kau tahu, kita tidak memiliki waktu yang banyak hanya untuk menyembuhkanmu."
Tiba-tiba sang dokter telah keluar dari dalam kamarnya. Ia berkata, "Sayang sekali, sepertinya kau harus mencari bunga herbal yang lain. Ini adalah bunga herbal yang masih muda dan dia masih belum memiliki kemampuan yang bisa untuk menyembuhkan." Bunga herbal yang sudah dewasa memiliki 7 kelereng hijau yang ada di dalam kelopaknya. Namun herbal yang kau bawa cuman memiliki 5 kelereng dan ini masih sangat muda. Mendengar itu, sang Evil pun tertawa terbahak-bahak. "Sepertinya kita harus mencari bunga herbal yang asli." Melihat wajahmu yang terkejut seperti itu cukup membuatku tertawa. Kemudian terdengar suara Wonwi yang berkata, "Saya meminta maaf telah mengganggu pembicaraan Anda. Kita tidak perlu mencari bunga herbal itu lagi, karena saya sudah membawa satu bunga herbal penyembuh yang sudah dewasa, dan menurut saya ini adalah bunga herbal yang asli." Sambil memperhatikan bunga herbal yang ada di tangannya, ia berkata, "Sungguh kebetulan yang hebat. Aku tidak menyangka ada 2 orang yang menemukan herbal ini di waktu yang berdekatan. Dan yang satu ini memiliki 7 kelereng yang berwarna hijau di dalam kelopaknya. Tidak diragukan lagi, ini adalah bunga herbal yang sudah dewasa." Mendengar itu, sang Evil kembali tertawa puas. Ia mengatakan, "Seperti yang diharapkan oleh muridku, dia mampu menemukan herbal penyembuh yang asli hanya dalam waktu yang singkat." Terlihat Hayon sangat terkejut dan ia berkata melewati telepatinya, "Apa yang telah terjadi? Bagaimana bisa kau tidak memberitahuku tentang ini? Apakah kau dengan sengaja ingin menipuku?" Karena Wonwi yang tidak bisa berbicara menggunakan telepati, ia hanya bergumam, "Seandainya saja aku bisa menggunakan telepati, mungkin aku akan mengatakan bahwa kaulah yang berjanji untuk mencari herbal itu secara bersama-sama." Kemudian Wonwi bertanya kepada sang Evil, "Bolehkah saya bertanya kepada Anda, apakah Bloodstar ke-6 akan menyerahkan tanda nama sang dokter kepada Anda?" Dengan nada yang tinggi, sang Evil mengatakan, "Dia memintaku agar tidak bermimpi untuk bisa memegang label nama itu. Bahkan ia mengancamku dengan mengatakan jika aku tidak akan pernah bisa mendapatkannya terkecuali aku melakukan apa yang ia perintahkan. Semua tentang label nama itu hanyalah omong kosong belaka." Saat mendengar Hanbika yang mengatakan sejak kapan ia mengancamnya, dengan wajah yang datar, sang Evil bertanya, "Jadi apakah kau akan memberikan kepadaku label nama itu?" Belum sempat ia membalas perkataan sang Evil, seketika Hanbika pun langsung terkejut. Lalu ia melirik ke arah Hayon yang menatapnya dengan tatapan yang tajam. Entah apa yang mereka bicarakan melalui telepati. Kemudian Wonwi berkata, "Kalau aku benar, jika Bloodstar ke-6 akan menyerahkan label nama sang dokter, maka masalah ini sudah terpecahkan." Sambil memperhatikan wajah kesalnya, Wonwi berpikir, "Aku yakin dia sangat tidak bahagia dengan situasi ini. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa karena yang namanya taruhan, maka tetaplah taruhan." Cerita kembali, sebelum mereka pulang ke lembah darah, terlihat Hayon sangat terkejut karena Wonwi sama sekali tidak percaya kepada masternya. "Bukankah aku sudah mengajarkanmu teknik Qinggong yang aku miliki? Tapi kenapa kau masih saja tidak percaya kepadaku?" Wonwi pun mengatakan, "Bukannya aku tidak percaya kepadamu, akan tetapi aku masih belum yakin jika Bloodstar ke-6 akan menyerahkan label nama sang dokter kepada kami. Coba kau pikirkan dengan baik-baik. Kalau mastermu tidak menepati janjinya, maka kau tidak punya pilihan lain selain mengikuti apa yang ia perintahkan." Sambil berteriak, Hayon berkata, "Apa yang kau katakan itu semua tidak mungkin. Aku sangat yakin jika masterku pasti akan menepati janjinya." Saat Wonwi yang bertanya apakah ia yakin jika mastermu akan memberikannya, terlihat ia pun tertawa ragu dengan mengatakan, "Apa kau bodoh? Bagaimana bisa seorang murid akan meragukan masternya yang telah mendidikku selama ini?" Kemudian Wonwi mengajaknya untuk bertaruh. Apakah masternya akan menepati janjinya ataukah mengkhianatinya?
kita melakukan taruhan ini secara sederhana. Kau teruslah percaya kepada mastermu, sedangkan aku akan tetap percaya dengan penilaianku sendiri. Semua itu disebabkan karena mastermu telah membawa bunga herbal itu terlebih dahulu, dan ini adalah hal yang wajar jika aku tidak mempercayainya. Bukannya ini sudah sangat terlambat untuk kita berdua mengatakan jika kitalah yang sudah menemukan bunga herbal itu. Meski kau berulang kali meminta maaf kepadaku, tapi tetap saja itu tidak akan merubah situasinya. Karena aku sudah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan label nama sang dokter, maka seharusnya aku mendapatkan sebuah kompensasi sebagai jaminannya. Mendengar jika dirinya telah diintimidasi oleh Wonwi, ia pun berkata, "Kau seperti seorang bajingan, jadi kau mau bertaruh untuk apa?" Wonwi pun berkata, "Kau pernah mengatakan ini kepadaku jika kau sangat mengenal seseorang yang penting yang telah dirawat oleh sang dokter." Dengan sombongnya Hayeon mengatakan jika ia sangat mengenal orang itu. Lalu sambil tertawa Wonwi berkata, "Ini sangat bagus. Jika aku kalah dalam taruhan ini, bukan hanya meyakinkan sang Evil untuk menyerah, tapi aku pun juga akan menyerah untuk mendapatkan label nama sang dokter yang kemungkinan besar sudah didapatkan oleh mastermu." Terlihat ia pun sangat bersemangat saat mendengar itu. "Lantas jika kau yang menang, maka kau akan meminta apa kepadaku?" Sambil tersenyum, Wonwi berkata, "Yang aku inginkan adalah label nama seseorang yang memiliki pangkat yang sangat tinggi. Bukan cuma hanya orang penting di lembah darah ini, tetapi yang aku inginkan adalah seseorang yang cukup penting untuk dilayani oleh Bloodstar ke-6. Cerita kembali, setelah mereka sampai di kuil utama lembah darah, terlihat dua buah jari telah terpotong dan melayang di hadapan mereka semua. Dan itu adalah jari Hanbika. Ia dengan sengaja memotong jarinya. Sambil berlutut ia mengatakan, "Wahai Tuan Evil, aku meminta maaf kepada Anda karena aku sudah meminta bantuan kepada Anda dengan cara yang lancang. Meskipun bahkan dengan memotong jariku sendiri tidaklah cukup untuk membayarnya, tetapi aku berharap Anda berbaik hati dan mempertimbangkan bahwa aku sedang berada di dalam misi untuk mengawal seseorang yang sangat penting." Sang Evil pun berkata, "Kau memang orang yang cerdik dalam segala hal, jadi aku akan menerima permintaan maafmu karena kau adalah orang yang setia di kultus kita." Kemudian sang dokter berkata, "Kalian telah menunjukkan pemandangan yang tidak baik di hadapan seorang dokter." Setelah mendengar sang Evil yang menagih janjinya untuk memberikan label namanya sebagai hadiah karena telah menemukan bunga herbal yang asli, ia pun mengatakan, "Tentu saja aku akan memberikannya, tetapi sudah pasti label itu tidak akan aku berikan kepadamu, melainkan langsung kepada muridmu." Sang Evil pun hanya tertawa. Ia berkata, "Itu tidaklah penting. Lagi pula kami pasti akan meminta hal yang sama kepadamu." Sambil melirik kepada Hayeon, sang dokter mengatakan, "Kau jangan khawatir, aku akan menepati janjiku. Tetapi karena aku sudah mempunyai janji, jadi aku akan merawat orang itu lebih dulu. Oleh karena itu, kau yang bernama Wonwi, silahkan kau kesini lagi besok siang. Tetapi sebelum kau pergi, aku akan melihat kondisi tubuhmu terlebih dahulu." Pada keesokan harinya, terlihat Wonwi yang sedang memandangi kuil utama lembah darah dari atas ketinggian. Kemudian ia berlari menuruni tebing terjal itu dengan menggunakan kinggongnya. Yang aku rasakan, kinggong milik sang Evil memang paling efektif ketika digunakan di wilayah pegunungan. Lalu Sodam berkata, "Apakah ini hanya pikiranku saja? Tapi bukannya menurutmu ini sedikit aneh? Yang aku perhatikan, rasanya semua orang sangat khawatir akan perubahan dari reaksi Hayeon. Sama halnya saat sang dokter merubah perkataannya. Begitu juga dengan Bloodstar ke-6, ia langsung merubah sikapnya saat menatap wajah Hayeon. Yang lebih aneh, ia hanya menatapnya tanpa reaksi apapun saat masternya memotong dua jarinya. Seakan-akan ia telah memiliki pangkat yang begitu tinggi dibandingkan dari Bloodstar ke-6. Wonwi pun mengatakan,
Sudah pasti ia memiliki pangkat yang tinggi. Jika tebakanku benar, dia bukanlah sekedar murid dari Blutstar ke-6 saja, melainkan dia adalah cucu dari pemimpin dari kultus Blut terdahulu. Mereka berdua pun sangat terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Wonwi. Menurutku tidak ada orang yang akan menduganya. Siapa yang akan berpikir kalau orang gemuk sepertinya adalah cucu dari pemimpin tempat yang menyeramkan dan kuat seperti kultus Blood? Tidak mungkin ia menambah berat badannya hanya untuk menyembunyikan identitasnya. Wonwi pun bergumam. Kalau dipikir-pikir, dia pernah mengatakan jika ia harus menurunkan berat badannya. Jangan bilang kalau penyakitnya yang membuatnya menjadi gemuk. Kalau dia adalah satu-satunya cucu dari pemimpin kultus Blood, maka hampir dipastikan kalau dia akan menjadi pimpinan kultus selanjutnya. Dia tidak akan mencurigakan dengan bentuk tubuh yang seperti itu. Itu adalah penyakit yang fatal bagi seorang wanita dan juga seniman bela diri. Tapi yang aku bingung, siapa wanita yang ada di balik tirai itu, karena dia memiliki bentuk tubuh yang berbeda. Apakah ia adalah wanita pengganti? Karena ada banyak sekali orang yang mencoba mencari keberadaan keturunan dari pemimpin kultus terdahulu. Namun, Aaron membantah pernyataan itu jika wanita yang ada di balik tirai adalah seorang pengganti. Ini adalah wilayah kekuasaan milik mereka. Aku bisa mengerti jika ia tidak ingin terlihat mencurigakan. Tapi, apa memang seharus itu ia menyembunyikan identitasnya sampai-sampai ia menggunakan seorang pengganti? Sambil memasuki kuil utama lembah darah, Wonwi berkata, "Aku rasa aku telah salah memahami hal ini. Kenapa aku berpikir jika sang pemimpin hanya memiliki satu orang cucu saja? Bagaimana kalau ia ternyata memiliki banyak cucu, dan mereka semua ingin menjadi sebagai pemimpin selanjutnya?" Kemudian Wonwi menyadari jika di hadapannya ada puluhan warrior yang tidak ia ketahui. Ia berpikir apakah orang-orang itu memang ada di lembah darah ini. Tiba-tiba kupingnya pun merasa kesakitan karena setelah ia memasuki kuil utama lembah darah, ia langsung mendengar ratusan suara pedang yang mengatakan jika mereka ingin sekali membunuh dan berperang. Ia berpikir, apakah ini efek samping dari kemampuan yang baru saja ia miliki? Iron pun berkata, sebaiknya kau jangan fokus kepada suara itu, karena jika fokusmu teralihkan, maka kau tidak akan mendengar apa yang akan dikatakan oleh orang yang ada di sekitarmu. Mendengar jika Wonwi tidak mampu mengabaikan suara ratusan pedang yang berdengung di kepalanya, Sodam pun memerintahkannya untuk menggunakan energi inti bawaan untuk mengurangi kebisingan itu. Setelah Wonwi menggunakan energi inti bawaannya, seketika seluruh suara bising itu langsung melemah dan menghilang. Lalu terdengar suara yang bertanya siapa dia sebenarnya dan apa tujuannya datang ke tempat ini. Wonwi pun berpikir, aku rasa aku sudah terlambat untuk menghindari mereka karena suara pedang yang memenuhi kepalaku. Kemudian ia pun memberi hormat kepada orang itu. Namun belum sempat ia melanjutkan perkataannya, dengan gerakan yang tidak terlihat, orang itu langsung menyerangnya. Akan tetapi meski serangannya sangat cepat, namun Wonwi masih mampu untuk menahannya. Sambil tersenyum ia berkata, meski kau terlihat lambat, tapi ternyata kau masih hidup setelah menahan serangan itu. Setelah menahan serangan kejutan itu, ia berpikir, entah kenapa ia menyebutku lambat. Bahkan ia tidak memberikanku kesempatan untuk menjawabnya. Dan wanita ini serangannya itu benar-benar luar biasa sangat kuat. Padahal aku sudah memperoleh cukup keberanian dalam kemampuanku setelah memiliki energi inti bawaan yang setara 30 tahun. Tapi meski begitu, satu serangannya mampu membuatku kesakitan karena bagian organ dalamku telah terlilit efek dari kekuatannya. Terlihat wanita itu sangat bersemangat karena seorang peserta pelatihan biasa mampu menahan serangannya, dan itu cukup membuatnya merasa jika orang yang ada di hadapannya memiliki kekuatan yang menarik. Oke semua,
Cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.